Baiklah yang terhormat Bu Vira, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Kecerdasan Buatan Terhadap Kinerja Belajar Mahasiswa Semester 1 Institut Teknologi Bandung. Nah, sebelum itu sekilas saja, kelompok saya terdiri dari 10 orang, yaitu ada Fabian, terus itu ada saya, Renat Dilon, ada Nathanael, ada Raffi, ada Arion, ada Akila, ada David, Gavin, Farel, dan Ahmad. Nah, mengenai latar belakang penelitian kami, itu ada 4. Yang pertama itu adalah perkembangan AI sangat pesat dan mulai terintegrasi dalam pendidikan tinggi. Nah, lalu adanya mahasiswa semester 1 yang banyak memanfaatkan AI untuk belajar dan menyelesaikan tugas. Nah, selain itu juga ada potensi AI untuk meningkatkan efisiensi dan pemahaman, tapi juga dapat menimbulkan risiko dan ketergantungan. Nah, oleh karena itu diperlukan kajian ilmiah untuk melihat pengaruh nyata AI terhadap kinerja belajar. Nah, lanjut ke rumusan masalah. Rumusan masalah untuk penelitian kami ini ada 2. Itu yang pertama, bagaimana pengaruh kecerdasan buatan terhadap kinerja belajar mahasiswa semester 1. Nah, lalu ada bagaimana cara mahasiswa semester 1 dalam menggunakan kecerdasan buatan. Nah, lanjut ke tujuan penelitian. Yang pertama itu adalah untuk mengetahui pengaruh AI terhadap kinerja belajar mahasiswa semester 1 ITB. Dan yang kedua, mengetahui cara dan pola pemanfaatan AI oleh mahasiswa semester awal. Nah, untuk metode penelitian kami ini, untuk jenis penelitian itu adalah metode campuran, yaitu melalui kuantitatif dan kualitatif. Nah, subjek penelitiannya itu adalah mahasiswa semester 1 ITB. Nah, untuk teknik pengumpulan data itu ada 3. Yang pertama itu ada survei, kuesioner dari Google Form yang terdiri dari 21 responden, serta wawancara yang telah dilakukan kepada 9 siswa. Nah, selain itu juga ada studi pustaka itu dari jurnal dan sumber-sumber ilmiah lainnya. Lanjut ke landasan teori. Jadi yang pertama itu adalah mengenai AI, Artificial Intelligence, atau kecerdasan buatan. Itu sistem yang mampu meniru kecerdasan manusia. Nah, rata-rata jenis AI yang digunakan mahasiswa itu adalah chatbot, seperti ChatGPT, Gemini, dan lain-lain. Lalu ada AI peringkas teks, lalu ada AI latihan soal dan koreksi tulisan. Nah, terkait kinerja belajar, jadi kinerja belajar itu adalah tingkat keberhasilan mahasiswa dalam proses belajar. Nah, kinerja belajar ini diukur melalui indikator pengetahuan, dan representasinya dapat dilihat dari nilai kuis, ujian, dan juga indeks prestasi. Nah, lanjut ke pokok bahasan. Jadi, dari hasil penelitian di bagian survei tadi, kami mendapatkan bahwa 100% responden itu menggunakan AI dalam belajar. Nah, 95% itu menggunakan AI untuk memahami materi. Sementara 71% merasa AI membuat belajar menjadi lebih efisien. Nah, 66% itu juga menilai bahwa AI dapat berdampak positif pada perkembangan belajar. Nah, dari hasil survei kami, didapatkan itu bahwa jenis AI yang paling dominan digunakan oleh mahasiswa sekarang itu adalah chatbot AI. Seperti tadi, yaitu ada ChatGPT, Gemini, dan lain-lain. Nah, kalau dari hasil wawancara, jadi ada beberapa temuan, tapi yang utamanya itu adalah kalau mahasiswa ini banyak menggunakan AI untuk memahami konsep-konsep sulit gitu. Mungkin dalam TPB ini biasanya itu adalah ada matematika, fisika, dan kimia. Nah, selain itu, AI juga dapat mempercepat pengerjaan tugas dan persiapan ujian. Nah, namun dari temuan kami juga, AI itu memiliki dampak negatif yang dirasakan. Itu seperti potensi ketergantungan dan berkurangnya kemandirian jika digunakan secara berlebihan. Nah, lanjut ke analisis dan pembahasan. Jadi, berdasarkan hasil survei tadi, kami dapat menganalisis bahwa AI itu dapat benar meningkatkan pemahaman materi dan efisiensi waktu serta motivasi belajar. Nah, selain itu, AI juga dapat membantu mahasiswa saat mengalami kebuntuan belajar. Nah, namun tentunya AI memiliki dampak negatif yang dapat muncul jika AI digunakan sebagai pengganti berpikir, bukan alat bantu. Nah, dampak AI itu sangat bergantung pada sikap dan kontrol diri dari pengguna. Untuk pola penggunaan AI, jadi ada beberapa pola yang kami dapatkan dari hasil survei dan wawancara. Itu AI sebagai alat memahami konsep dasar, lalu untuk latihan dan drilling soal, lalu untuk efisiensi waktu, dan untuk pencarian referensi. Nah, selain itu AI itu juga kami lihat dapat digunakan tuh setelah usaha mandiri biasanya.
Lalu tentunya ada potensi ketergantungan yang tidak jika penggunaan AI itu tidak dibatasi. Nah, untuk pembuktian hipotesis, jadi ada hipotesis pertama itu AI pengaruh positif. Nah, ini sangat sejalan ya dengan hasil data yang kami dapatkan. Lalu hipotesis yang kedua itu adalah AI tidak berpengaruh. Nah, ini tidak sejalan dengan hasil penelitian kami karena sudah didapatkan bahwa 100% responden itu banyak menggunakan AI dan tentunya sangat berpengaruh pada proses belajar mereka. Nah, lalu hipotesis 3 itu adalah AI pengaruh negatif. Nah, ini sejalan untuk sebagian hasil responden. Kenapa? Karena dampak negatif itu tidak dominan dan itu bergantung kepada cara penggunaan dari AI itu sendiri. Jadi kesimpulan yang bisa ditarik dari hasil karya ilmiah kami itu adalah yang pertama, penggunaan AI itu cenderung berdampak positif terhadap kinerja belajar mahasiswa semester 1 ITB. Nah, yang kedua, AI meningkatkan pemahaman, efisiensi, dan motivasi belajar. Lalu yang ketiga itu AI harus digunakan secara bijak sebagai alat pendukung, bukan pengganti proses berpikir. Nah, lalu untuk saran dari kami, untuk mahasiswa, gunakanlah AI untuk memahami konsep, bukan menyalin jawaban. Dan tetap untuk mengutamakan berpikir mandiri. Sementara untuk institusi pendidikan, saran dari kami adalah untuk memberikan panduan etika menggunakan AI dalam pembelajaran. Nah, sekian presentasi dari saya. Sebelum menutup, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Sira sudah membimbing kami dalam pengerjaan karya ilmiah ini dan juga sudah mengajari kami mengenai tata bahasa selama 1 semester ini. Sangat berterima kasih sama Ibu, sudah memberikan saya ilmu lebih. Terima kasih, Bu.